Assalamualaikum Sobat Pujangga. Kali ini kita mencoba memahami apa saja yang menjadi aktivitas dari sebuah sanggar bahasa dan sastra. Pertama, sesuai dengan namanya, yaitu Sanggar Bahasa dan Sastra. Tentu saja kata kuncinya adalah kata sastra. Sastra adalah ekspresi seni dengan media bahasa. Jadi, Sanggar Bahasa dan Sastra adalah sebuah rumah tempat berkumpul orang-orang yang mencintai dunia seni dalam media bahasa. Kemudian, ekspresi mereka dalam dunia bahasa ini pun akhirnya berkembang, mulai daripada penyajian dalam bentuk kolaborasi sastra kepada dunia gerak yang disebut dengan media sendera tari. Mereka juga beraktivitas dalam media musik, di mana karya-karya sastra disajikan dalam ekspresi bunyi-bunyian yang menjadi sebuah komposisi musik. Mereka juga berkarya dalam bidang lain seperti dramatisasi puisi, artinya mereka menyajikan karya puisi dalam sajian berbentuk drama. Para pujangga sekalian, Sanggar Bahasa dan Sastra sebagai sebuah rumah, dia memiliki beberapa ruang. Ruang pertama adalah ruang tamu, di mana mereka menerima orang-orang di luar dunia seni sastra untuk bersilaturahmi. Dengan kata lain, mereka di ruang tamu ini menyajikan hidangan-hidangan berupa pemahaman-pemahaman ekspresi kepada orang-orang awam tentang penting dan indahnya dunia sastra dan seni. Kemudian mereka juga memiliki ruang keluarga, tempat mereka bercengkerama, bercanda, bercerita, bahkan menyajikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Ruang keluarga inilah sebagai media mereka menjalin persaudaraan dengan tema, konsep, dan dengan dasar persamaan cinta mereka kepada dunia seni dan sastra. Selanjutnya, Sanggar Bahasa dan Sastra memiliki dapur. Dapur adalah tempat mereka menggodok, memasak, dan mematangkan ide-ide yang kemudian akan mereka sajikan kepada dunia luar. Demikianlah analoginya sebuah sanggar bahasa dan sastra sebagai rumah daripada para penggiat dan pencinta seni sastra. Di dalam sanggar bahasa dan sastra juga terdapat kepala keluarga, anak-anak yang dibesarkan, dan orang-orang yang membina dan mendidik adik-adik mereka. Dengan demikian, aktivitas dalam Sanggar Bahasa dan Sastra tidak melulu ekspresi saja, melainkan terdapat kajian terhadap karya sastra, terdapat pengkaderan terhadap sastrawan-sastrawan muda, dan terdapat pula berbagai aktivitas lain yang sifatnya menunjang aktivitas-aktivitas di dalam rumah tersebut. Di antara mereka ada juga yang bertugas untuk mencari tempat atau ruang dalam berekspresi, melakukan berbagai aktivitas yang bertujuan mencari posisi, mencari lokasi, dan mencari kesempatan untuk menyajikan karya-karya yang telah mereka masak di dapur mereka. Ada juga orang-orang yang giat mencari dana untuk menghidupi rumah mereka. Mereka adalah orang-orang yang mencintai sastra dan memiliki bakat dalam bidang ekonomi. Dengan demikian, Sanggar Bahasa dan Sastra selain memiliki aspek-aspek aktivitas ekspresi, juga memiliki aspek-aspek aktivitas ekonomi untuk menghidupi sanggar tersebut. Orang-orang yang bertugas mencari dana ini diletakkan di posisi manajemen, sedangkan orang-orang yang giat dalam berekspresi biasanya diletakkan di posisi artistik. Secara sederhana, Sanggar Bahasa dan Sastra dapat dibagi menjadi dua aktivitas.
Pertama adalah aktivitas memasak, menggodok, dan mematangkan ide-ide yang dilakukan oleh para kru artistik atau orang-orang yang giat dengan ekspresinya. Saking cintanya mereka kepada sastra, mereka sibuk beraktivitas dalam dapur sastra sehingga hidup mereka selalu memikirkan ekspresi terkait dengan perkembangan dunia yang dihubungkan dengan karya-karya sastra. Ada orang-orang lain yang juga cinta kepada dunia seni dan sastra, namun mereka tidak mengembangkan bakat dan kemampuannya, melainkan mewujudkan cintanya dengan mencari ruang, tempat, dan dana untuk menunjang kegiatan dapur sastra. Mereka adalah bagian manajemen yang giat mengumpulkan dana, mencari sponsor, dan menggalang dukungan-dukungan dari masyarakat luas agar aktivitas di dapur sastra tetap berjalan dengan baik. Para pujangga sekalian, demikianlah gambaran umum tentang aktivitas yang ada dalam Sanggar Bahasa dan Sastra. Secara umum dapat dibagi menjadi 3. Pertama adalah kegiatan ekspresinya sendiri. Yang kedua adalah kegiatan pengkaderan seniman muda, dan yang ketiga adalah kegiatan penggalangan dana. Semoga saja paparan sederhana ini memberikan pemahaman kepada kita ragam aktivitas yang dilakukan dalam sebuah sanggar bahasa dan sastra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.